Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini website kami. Ada bagian beranda, koleksi, rekomendasi, dan layanan, dan juga ada pendaftaran. Saya di sini ingin menjelaskan bagian beranda. Kita mulai pada style CSS-nya. Di sini ada body dengan background color warna biru. Bagian body ini body. Dan A1 judul dengan warna putih dan tulisan berada di tengah. A1 ini judul dan ini sama judul juga. Untuk A atau link menggunakan warna putih. Ini linknya. Untuk paragraf dengan warna ice blue dengan font family-nya Times New Roman dengan ukuran medium. Untuk paragraf ini paragraf. UL dengan list style non padding 0 display flag justify content agar berada di tengah dengan gap 20 px, background hitam transparan, padding 10 px. UL ini UL. Untuk ULI nya display inline agar sebaris. ULI A nya color warna putih, text decoration non. ULLI nya ini dia sebaris sejajar. Kita lanjut ke bagian body. Di body ada A1 judul dengan style font family Times New Roman dengan ukuran minus 60%. Dan di sini ada mark view agar teks berjalan dari kanan ke kiri. Dan ini dia judulnya yang A1 bergerak dari kanan ke kiri. Lanjut di sini ada UL ini adalah ULLI untuk link yang saling berhubungan, ada beranda, koleksi, rekomendasi, layanan, dan pendaftaran. Ini yang tadi ULLI yang saling berhubungan. Dan lanjut di bawahnya ada IMG SRC. Ini untuk menampilkan gambar. Di sini saya menampilkan gambar ini. Ayo guys, gak ada lagi alasan lagi buat malas baca buku. Lanjut di sini juga sama, ada IMG untuk menampilkan gambar, ada bahasa Korea, bohir, Madiro, Planet Luna dengan masing-masing style margin 10 px dan height-nya 300 px dan width-nya 300 px. Ini dia yang tadi. Dan di sini ada button tombol untuk menyembunyikan dan menampilkan konten berita. Ini dia. Tombol ini. Lanjut di bawahnya ada satu berita terkini, judul. Ini dia berita terkini. Lanjut di bawahnya ada gambar, menampilkan gambar juga, web, berita terkini. Di bawahnya ada paragraf. Ini untuk gambarnya, ini untuk paragrafnya. Dan di JavaScript-nya kami menambahkan alert saat website dibuka atau saat di refresh nanti dia muncul pop up selamat datang.
Mari kita coba. Nah, ada muncul pop-up selamat datang di perpustakaan online. Dan di sini juga ada tadi ini JavaScript untuk tombol buton menyembunyikan konten dan menampilkan konten. Ini dia JavaScriptnya. Dan hasilnya ini bisa disembunyikan dan bisa ditampilkan. Ya, ini sekian dari bagian beranda. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Di sini ada halaman bagian koleksi. Yang pertama, body untuk mengatur gaya elemen, background color mengatur warna latar belakang. Di sini saya pilih latar belakang berwarna abu-abu. Background size, cover jenisnya, colornya Alice Blue untuk mengatur warna teks, dan font yang dipilih adalah font Georgia Times New Roman dan serif. Di bagian head 1 dan head 2 teks elegantnya berjenis center. UL adalah unordered list stylenya tidak menggunakan, paddingnya 0 untuk menghilangkan padding default. Display flex menggunakan flex box untuk tata letak, dan gapnya adalah 20 px untuk menambahkan jarak antar item. Backgroundnya latar belakangnya dengan transparansi hitam dengan padding 10 px. Unordered list display, di sini ada outputnya. Backgroundnya adalah hitam dan jenis fontnya Times New Roman. Di source code-nya lagi ada unordered list color white, itu untuk mengatur warna teksnya menjadi putih. Text decoration tidak menggunakan. Lalu di bagian bawah di sini untuk galeri mengatur gaya untuk elemen dengan kelas galeri. Displaynya adalah flex menggunakan flex box untuk tata letak. Flex wrap mengizinkan item untuk membungkus ke baris berikutnya. Justify content center untuk mengatur item berada di tengah dengan gap 30 px dan margin 20 px berjenis auto untuk margin vertikal dan mengatur margin horizontal secara otomatis untuk pusat. Dan kembali ada style untuk membuka CSS. Di bagian UL unordered list membuka elemen daftar tidak terurut. Lalu di sini dengan isi listnya adalah beranda, list yang pertama dan list yang berikutnya koleksi, rekomendasi dan layanan juga pendaftaran. Ini linknya saling berhubungan, berkaitan. Jadi di sini seperti outputnya ini listnya, linknya saling berhubungan. Kembali lagi di bagian source code. Di bagian bawah unordered list, head 1 koleksi buku dengan div style text align center, margin bottom 20 px, yaitu untuk membuka elemen div dengan gaya untuk menengahkan konten dan menambahkan margin bawah. Input menggunakan input, tipenya text, ID search bar, placeholdernya cari buku atau kategori, style padding 10 px, widthnya 30 px, 300 px, border radiusnya 5 px. Itu untuk menambahkan elemen input teks untuk pencarian buku.
Ya, di sini bisa dilihat lagi. Nah, di sini untuk pencarian bukunya, seperti contoh buku Korea, cari ini menggunakan, nah, menggunakan tipenya teks dan ada search barnya. Kita kembali ke koleksi. Source code yang berikutnya adalah buton untuk menambahkan tombol lakukan pencarian dalam fungsi search book saat tombol diklik. Jadi buton ini untuk menampilkan ini untuk mencari pencariannya. Dan juga style, menambahkan style ini di dalam kotak pencarian. Warna latar belakangnya adalah biru. Kembali lagi source code-nya. Kembali kita buka script untuk membuka CSS-nya. Const collection untuk mendeklarasikan variabel collection sebagai array yang berisi objek kategori buku. Dan kategori buku bahasa asing. Di sini untuk menambahkan objek pertama dengan kategori buku bahasa asing dan array gambar. Di sini ada macam-macam inputan dari CSS-nya. Bisa kita lihat di output-nya. Nah, ini adalah tadi inputan dari CSS-nya untuk menambahkan objek kategori buku. Dan di bagian bawah lagi ada inputan CSS kategori majalah. Untuk menambahkan gambar pertama dalam kategori majalah dari buku Ambisi, Gen Z dan seterusnya. Nah, untuk outputnya di sini menambahkan CSS majalah di bagian bawah sesuai dengan inputan dari CSS-nya. Di bagian bawah lagi ada inputan untuk kategori buku fiksi. Ini kita tambahkan dari CSS. Dan untuk outputnya ada di bawah. Menambahkan kategori buku fiksi dan array gambar. Nah, yang berikutnya ada kategori buku non-fiksi. CSS-nya kembali untuk menambahkan gambar dalam buku non-fiksi. Di sini ada const book collection dokumen untuk mendeklarasikan variabel book collection dan mengaitkannya dengan elemen div yang memiliki ID book collection, dan juga function display books untuk mendefinisikan fungsi display books yang menerima parameter filtered collection yang merupakan array koleksi buku yang akan ditampilkan. Jadi ketika kita klik buku yang dipilih, dia akan menampilkan buku tersebut. Sini ada perulangan for untuk memulai loop untuk iterasi melalui setiap gambar dalam koleksi saat ini. Lalu const image untuk mendeklarasikan variabel image yang menyimpan URL gambar saat ini dalam iterasi. Kemudian membuat elemen image untuk menampilkan gambar.
Lalu image search. Di sini deklarasi tersebut untuk mengatur atribut search dari elemen gambar dengan URL gambar saat ini. Berikutnya image alt collection kategori. Untuk mengatur atribut alt dari elemen gambar dengan nama kategori untuk aksesibilitas. Berikutnya galeri append shield untuk menambahkan elemen gambar ke dalam image. Lalu tutup kurung untuk menutup loop pada gambar. Book collection deklarasi ini untuk menambahkan elemen galeri ke dalam book collection. Function search book. Berikutnya untuk mendefinisikan fungsi yang akan dipanggil saat pengguna melakukan pencarian. Lalu ada lagi const query untuk mengambil nilai dari input pencarian dan mengubahnya menjadi huruf kecil untuk pencarian yang tidak sensitif. Const filtered collection mendeklarasikan array kosong untuk menyimpan hasil pencarian. Kembali for untuk memulai loop untuk iterasi melalui setiap koleksi dalam collection, yaitu sama seperti sebelumnya. Const collection untuk mendeklarasikan variabel collection yang menyimpan koleksi buku saat ini dalam iterasi. Const filtered image untuk mendeklarasikan array yang kosong. Ini adalah array yang kosong. Lalu berikutnya ada kembali for untuk memulai loop pada iterasi melalui setiap gambar dalam koleksi saat ini. Const image collection untuk mendeklarasikan variabel image yang menyimpan URL saat ini dalam iterasi. Lalu ada if untuk memeriksa apakah URL gambar mengandung string pencarian. Filtered image push jika cocok menambahkan gambar ke dalam array filtered image. Lalu kemudian berikutnya ada if collection kategori tower. Di sini untuk memeriksa apakah kategori koleksi mengandung string pencarian atau jika ada gambar yang cocok. Lalu berikutnya adalah display book filter collection untuk memanggil fungsi display books untuk menampilkan koleksi yang telah difilter. Lalu berikutnya, jika tidak ada hasil, menggunakan deklarasi if memeriksa apakah filter collection kosong. Untuk deklarasi yang ini, yang di bawahnya adalah ketika buku tidak ditemukan. Lalu berikutnya adalah display book, memanggil fungsi display book dengan parameter collection untuk menampilkan semua buku. Jadi seperti itu penjelasan untuk halaman koleksi. Oke, selanjutnya ada style untuk memulai bagian CSS untuk mengatur tampilan halaman. Kemudian ada body yang berisikan background color untuk mengatur warna latar belakang halaman menjadi warna abu-abu. Selanjutnya ada A berisikan color untuk mengatur warna teks tautan menjadi warna putih. Selanjutnya ada UL yang dimana UL ini untuk mengatur daftar tampilan. Daftar tampilan ini berisikan lifestyle, padding, display, justify content, gap, background, and padding. Lifestyle dengan non itu menghilangkan bullet dari daftar. Padding
0 menghilangkan padding default, display sama dengan flex, menggunakan flexbox untuk tata-tata letak. Kemudian justify content, yaitu center untuk menyusun item di tengah. Kemudian gap 20px untuk memberikan jarak antar item. Selanjutnya ada background RGBA untuk memberikan latar belakang hitam semi transparan. Kemudian paddingnya diberi diisi dengan 10px untuk memberikan padding di sekitar daftar. Selanjutnya di sini ada UL yang berisikan display, yaitu inline untuk mengatur item dalam daftar untuk ditampilkan secara horizontal. Kemudian sini ada juga UL yang berisikan color dan text decoration, yaitu untuk mengatur warna teks tautan dalam daftar menjadi putih dan menghilangkan garis bawah. Kemudian di sini ada slash style untuk menutup bagian CSS. Kemudian dimulai lagi dengan body yang berisikan UL yang dimana berisikan aref untuk halaman beranda, koleksi, rekomendasi, layanan, dan pendaftaran. Selanjutnya ditutup dengan slash UL. Kemudian di sini ada heading 1, yaitu berjudulkan rekomendasi buku. Selanjutnya ada heading 5. Kemudian teksnya center. Kemudian di sini ada PID current time style color untuk menampilkan waktu. Kemudian juga di sini ada image source untuk menampilkan foto dari ada planet Luna, Philosophy Terrace, Madilo, Psychology of Money. Dan di setiap image ini berisikan sinopsis. Kemudian di sini juga ada fungsi dokumen get elementary by current time inner text untuk mengupdate teks dalam elemen dengan ID current time untuk menampilkan waktu saat ini sesuai dengan format yang telah ditentukan. Kemudian juga ada set interval update time untuk mengatur interval untuk memanggil fungsi update time setiap 1 detik agar waktu diperbarui secara real time. Kemudian ada fungsi update time untuk memanggil fungsi untuk pertama kali agar waktu ditampilkan segera setelah halaman dimuat. Kemudian ada slash script, slash body, slash html itu untuk menutup bagian dokumen HTML. Selanjutnya inilah output dari halaman rekomendasi yang dimana di sini ada background colornya warna abu-abu, kemudian judul buku, jam, foto, dan foto buku yang berisikan sinopsisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan program pada bagian layanan. 1. Style. Mengatur gaya untuk halaman H2, A, dan UL. H2. Memiliki ukuran font 130% dan menggunakan font Times New Roman. Kemudian tautan A berwarna putih. Daftar tidak berurutan atau UL diatur untuk tidak memiliki gaya datar dengan padding dan tampilan fleksibel untuk menata item di tengah dengan jarak antar item. Kedua, bagian body.
Yang kedua bagian body. Body style background color RGB dalam kurung 45,189,199 tutup kurung. Untuk mengatur warna latar belakang halaman belakang menjadi warna RGB dalam tanda kurung 45,189,199. Yang ketiga, navigasi. Codingnya UL dalam tanda kurung LI, ref beranda HTML dan beranda, yaitu yang ini. Fungsinya untuk menampilkan judul layanan perpustakaan dan tabel pada bagian ini dan tabel ini. Kemudian tabel kontak TR, TD, TH. Tabel ini memiliki 3 kolom, nama, bagian, dan nomor telepon yang menampilkan informasi kontak dari beberapa staf perpustakaan, yaitu ini. Kemudian 6. Pesan tambahan bila terjadi kesalahan pada webcam atau mengalami bug error, segera hubungi kontak di atas, yaitu yang ini. Tujuh. Nah, menyediakan informasi bagi pengguna untuk menghubungi kontak jika ada kesalahan di situs web. 8. Tentang kami. Kodingannya ini. Menyediakan deskripsi tentang perpustakaan digital dan koleksi yang ditawarkan. Seperti ini. Kemudian 8. Button interaktif. Nah ini, input button value merah, menulis document body style, background color red, unmeasured document. Fungsinya, tombol yang mengubah warna latar belakang halaman menjadi merah saat mouse berada di atasnya dan kembali ke warna asli saat mouse itu keluar. Seperti ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk bagian pendaftaran, yaitu dengan kode program, diawali dengan style. Untuk menulis CSS yang mengatur tampilan halaman. Pada bagian table, itu menggunakan lebar 30%, margin auto, dan background color berwarna putih, dan border abu-abu, dan paddingnya 10 px. Kemudian pada H2 itu menjadikan semuanya berpusat dan berwarna putih. Oke, pada A itu mengubah semua elemen menjadi putih. Kemudian pada UL itu menghilangkan bullet point, mengatur padding, menggunakan flexbox untuk tata letak horizontal, dan memberikan latar belakang semi transparan hitam. Oke. Kemudian pada tampilan LI dalam daftar untuk ini semua untuk ditampilkan di inline. Kemudian mengatur warna untuk teks tautan dalam elemen LI menjadi putih dan menghilangkan garis bawah. Oke, kemudian masuk ke mengatur gaya untuk elemen dengan kelas sukses message, menjadikannya terpusat dan berwarna putih, dan memberikan margin atas 20 px. Kemudian dengan menutup elemen style, terus membukanya dengan body style, itu dengan background color berwarna abu-abu menjadi latar belakang halaman.
Oke, kemudian dengan UL untuk membuat daftar navigasi. Ini termasuk daftar navigasinya, dan kemudian menambahkan ke LI yang berisi tautan ke halaman lain. Ditutup dengan UL dan dibuka dengan H2 dengan dimulai pendaftaran perpustakaan online, berisi dengan form ID, registration form, dan dibuka dengan table, diisi dengan nama lengkap, terus email, nomor HP dan telepon, password, terus konfirmasi kata sandi, itu dengan output seperti ini. Kemudian membuka table. Oke, pada H2 yaitu pendaftaran perpustakaan online. Itu berisi tentang form ID, tentang registration form, yaitu membuka elemen form dengan ID registration yang akan digunakan untuk menangani pendaftaran. Kemudian dibuka dengan table yang berisi untuk nama lengkap dengan input teks, nama, ID, value dengan size-nya 15 dan max lainnya 15. Untuk pada heading 2 yaitu berisi tentang pendaftaran perpustakaan online. Terus form ID registration form, terus membuka elemen form dengan ID registration form yang akan digunakan untuk menangani pendaftaran. Kemudian dibuka dengan table lagi yang akan berisi dengan nama lengkap dalam cell table. Oke. Kemudian menambahkan input teks untuk nama lengkap dengan atribut name ID ukuran 15 karakter dan batas maksimum 15 karakter. Kemudian ditutup lagi dengan TR. Kemudian dibuka dengan TD yang berisi tentang email, ID email, value dengan size-nya 15 karakter dan 15 karakter dan batas maksimumnya juga 15 karakter. Dilanjutkan dengan menutup TR lagi. Terus membuka baris table baru. Menambahkan label Oke, lanjut pada H2 berisi tentang pendaftaran perpustakaan online. Untuk menampilkan judul halaman pendaftaran. Kemudian membuka elemen form dengan ID registration form yang akan digunakan untuk menangani pendaftaran. Kemudian membuka elemen table untuk mengatur input formulir dalam format table. Kemudian membuka elemen TR untuk baris table. Terus kemudian berisi tentang menampilkan label nama lengkap dalam cell table. Itu menambahkan input teks untuk nama lengkap dengan atribut name ID ukuran 15 karakter dan batas maksimum 15 karakter. Oke, menambahkan input teks untuk nama lengkap dan atribut. Ini lagi ya, anjing lah. Kemudian untuk H2 berisi tentang pendaftaran perpustakaan online. Ini berfungsi untuk menampilkan judul halaman pendaftaran, terus membuka elemen form dengan ID registration form yang akan digunakan untuk menangani pendaftaran. Kemudian membuka elemen table untuk mengatur input formulir dalam format table. Terus dilanjutkan dengan membuka TR untuk baris table dan TD untuk nama lengkap, dan kemudian menambahkan input teks untuk nama lengkap dengan atribut name ID ukuran 15 karakter dan batas maksimum 15 karakter. Terus ditutup dengan TR, dibuka lagi dengan TR lagi untuk mengisi email.
Untuk pengisi email dengan atribut name, ID ukuran 15 karakter dan batas maksimum 15 karakter juga. Ditutup dengan TR lagi, kemudian dibuka dengan TR untuk mengisi password, berisi atribut password, name password, ID password, value dengan size 15 karakter dan batas maksimum 15 karakter. Kemudian lanjut ke ditutup dengan TR lagi, terus dibuka dengan TR untuk mengisi konfirmasi kata sandi, untuk password dan name konfirmasi, ID konfirmasi, value dengan atribut 15 karakter dan batas maksimal 15 karakter. Ditutup dengan TR. Kemudian pada call span 2 stel menggunakan text align center. Kemudian input type submit, value kirim, input type reset, value batal. Kemudian ditutup dengan TD, tutup TR, tutup table, dan tutup form. Oke, selanjutnya membuat div untuk menampilkan pesan sukses dengan kelas sukses message dan ID sukses message yang disembunyikan secara default. Dengan cara membuka script untuk menulis kode JavaScript. Kemudian menambahkan event listener untuk menunggu hingga konten halaman dimuat sepenuhnya. Kemudian mengambil elemen formulir dengan ID registration form dan menyimpannya dalam variable form. Kemudian mengambil elemen dengan ID success message dan menyimpannya di dalam variabel success message. Okay. Kemudian menambahkan event listener untuk menangani peristiwa pengiriman formulir. Oke, di sini ada form. Kemudian mengambil nilai dari input nama dan menyimpannya dalam variabel nama. Mengambil nilai input email untuk menyimpannya dalam variabel email, telepon dalam telepon, terus password juga di password, terus konfirmasi di dalam konfirmasi. Kemudian mendeklarasikan variabel valid dan menginisialisasinya dengan true untuk melacak apakah semua input itu valid. Oke, untuk if ini memeriksa apakah input nama kosong, terus kemudian menampilkan alert jika nama tidak diisi, mengubah nilai valid menjadi false jika nama tidak diisi. Kemudian if email juga sama, kalau ada alert berarti ada email yang harus diisi, dan valid untuk valid menjadi false jika valid ini menjadi false jika nama tidak diisi. Sama juga sebagai nomor telepon, password, konfirmasi, if password, dan if valid juga sama seperti if yang di atas. Oke, kemudian ada event frequent default, yaitu berfungsi untuk mencegah pengiriman formulir untuk menampilkan pesan sukses. Kemudian mengatur teks dalam elemen sukses message untuk menampilkan pesan sukses yang mencakup nama pengguna. Kemudian mengubah gaya elemen sukses message untuk menampilkan pesan sukses dengan mengatur display menjadi blok. Kemudian mengatur ulang semua input dalam formulir setelah pendaftaran berhasil. Kemudian ditutup dengan script, body, dan HTML. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.